Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nerisa Soba Evana dengan NIM 2002050069 dari kelas 20A2 Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Pencernaan dan Endokrin. Dengan dosen pengampu, Ibu Lisdiah Dewi Arini, SSI, MSI. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain dalam tubuh. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin memiliki fungsi berupa sebagai homeostatis, sebagai pertumbuhan, untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, sebagai perkembangan seksual, dan siklus reproduksi. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik seperti yang merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon ke dalam cairan di sekitar sel. Selanjutnya, menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Memiliki sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh kelenjar ikat. Yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasi oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Macam-macam dan letak kelenjar endokrin. Letak kelenjar endokrin. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari terletak melekat di bagian dasar hipotalamus. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di bawah laring. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di belakang tiroid. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal terletak di kutub atas ginjal. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di bawah lambung. Kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi pada wanita terletak di ovarium di bawah perut. Pada pria atau testis terletak di buah zakar dalam skrotum. Yang terakhir, kelenjar timus atau kelenjar kacangan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut dengan master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Pada umumnya, kelenjar hipofisis memiliki dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Pada lobus anterior menghasilkan hormon seperti TSH, ACTH, FSH, LH, prolaktin, GH, dan MSH yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Sedangkan pada lobus posterior menghasilkan hormon seperti oksitosin dan ADH. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triiodotironin, dan kalsitonin.
Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau suprarenalis atau yang disebut juga dengan kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini memiliki dua bagian kelenjar, yaitu korteks dan medula. Pada korteks menghasilkan hormon berupa korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen yang memiliki fungsi masing-masing. Sedangkan pada medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin dan memiliki fungsinya masing-masing. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukogen. Insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di hati sehingga kadar glukosa menurun. Sedangkan glukogen berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar glukosa akan meningkat. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada wanita yang terletak di ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan, sedangkan progesteron berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Sedangkan pada testis pada pria menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang terakhir adalah kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian, ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi 30 hingga 40 gram. Namun, saat dewasa, kelenjar timus akan menyusut. Pada kelenjar timus akan menghasilkan hormon berupa timopoletin dan timulin, serta hormon timosin. Pada hormon timopoletin dan timulin memiliki fungsi yaitu berperan dalam proses pembentukan sel T menjadi sel-sel spesifik. Sedangkan pada hormon timosin yang berfungsi untuk menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.